12 Juli tahun 2011. Hari itu, cuaca di Bogor cukup bersahabat. Langit tidak sepenuhnya cerah, namun kabut tipis yang menggantung di kejauhan memberi kesan tenang. Di terminal kecil, seorang pemuda bernama Raka sedang menunggu angkot yang akan membawanya menuju kaki Gunung Salak. Tas carrier hitam di punggungnya tampak ringkas, hanya berisi peralatan standar pendakian. Raka bukan pendaki berpengalaman, tapi ia sudah 2 kali menaklukkan gunung yang lebih rendah di Jawa Barat. Salak menjadi tantangan. Berikutnya, bagi sebagian orang, Gunung Salak dikenal angker, penuh kisah orang hilang. Bahkan disebat-sebut sebagai tempat yang menelan pesawat. Namun bagi Raka, cerita-cerita itu hanya bumbu perjalanan. Ia menganggap mendaki gunung adalah soal menikmati alam, melarikan diri sejenak dari rutinitas kota, dan membuktikan diri bahwa ia bisa menaklukkan jalur yang lebih sulit. Sambil menunggu angkot yang tak kunjung datang, Raka membuka botol minumnya, meneguk sedikit, lalu tersenyum kecil. 7 hari cukup, batinnya. Setelah itu, aku akan pulang dengan cerita. Pagi itu, jalanan Bogor masih basah oleh sisa hujan semalam. Udara dingin merambat perlahan, membawa aroma tanah dan dedaunan yang khas. Seorang pemuda berusia 20-an bernama Faris berdiri di pinggir terminal kecil, menunggu angkot yang akan membawanya ke arah kaki Gunung Salak. Di punggungnya tergantung carrier hitam yang tidak terlalu besar, cukup untuk menunjukkan bahwa ia sedang bersiap menempuh perjalanan beberapa hari. Bagi Faris, mendaki gunung bukanlah sekadar hobi, itu semacam pelarian dari rutinitas. Setelah sekian lama sibuk dengan pekerjaan serabutan di kota, ia merasa perlu keluar sejenak, mengambil jarak, dan kembali mencari tenang di alam. Ia pernah mendaki beberapa gunung kecil di Jawa Barat, seperti Papandayan dan Gede, tapi Gunung Salak selalu terasa berbeda. Gunung itu sering disebut angker, penuh cerita orang hilang, bahkan jadi lokasi jatuhnya beberapa pesawat. Namun bagi Faris, cerita semacam itu justru membuatnya tertarik. Kalau semua orang takut, kapan aku bisa lihat Salak lebih dekat? Gumamnya sambil menendang kerikil kecil di tepi jalan. Angkot berwarna hijau akhirnya berhenti di depannya. Sopir yang sudah beruban memandang sekilas ke arah carrier di punggung Faris. Mau naik gunung, nak? Tanyanya. Singkat. Iya, Pak. Basecamp Salak, jawab Faris sambil tersenyum ramah. Sopir itu hanya mengangguk, seolah sudah biasa mengantar anak-anak muda dengan mimpi serupa. Perjalanan menuju kaki gunung tidak panjang, tapi jalannya berliku dan menanjak. Di sepanjang perjalanan, Faris memperhatikan rumah-rumah sederhana yang berdiri rapat, sebagian besar dari kayu dan bata. Warga tampak akrab dengan pendaki. Ada yang berdiri di depan warung sambil melambaikan tangan, ada pula yang hanya menatap dengan ekspresi datar, seolah ingin memperingatkan tanpa kata. Di sebuah tikungan, seorang lelaki paruh baya naik ke angkot. Ia duduk tepat di samping Faris, membawa karung berisi sayuran segar. Lelaki itu sempat melirik carrier di punggung Faris. Mau ke Salak? Tanyanya. Faris mengangguk singkat. Iya, Pak. Lelaki itu menarik napas panjang. Banyak yang naik, banyak juga yang gak pernah turun. Hati-hati, nak. Gunung itu bukan tempat main-main. Faris hanya tersenyum sopan. Iya, Pak. Saya cuma seminggu. Habis itu langsung turun. Tenants, meski terdengar santai, ucapan lelaki itu terngiang di kepala Faris. Ia tahu, Gunung Salak punya reputasi buruk. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatnya semakin penasaran. Sekitar 1 jam kemudian, angkot berhenti di dekat sebuah warung kecil yang sekaligus menjadi titik awal menuju base camp. Faris turun, membayar ongkos, lalu berterima kasih kepada sopir. Di depan warung, beberapa pendaki lain tampak sedang bersiap. Ada yang memeriksa tali sepatu, ada yang merapikan kompor kecil di tas mereka. Sendirian, Bang? Tanya salah satu pendaki yang lebih muda darinya. Iya, sendirian aja, jawab Faris singkat. Pendaki itu mengangguk, tapi ekspresinya tampak heran. Kebanyakan orang memilih mendaki berkelompok, terutama di gunung yang reputasinya seperti Salak. Faris melanjutkan langkahnya menuju pos registrasi base camp. Di sana, ia mengisi buku tamu, menuliskan nama, alamat, serta estimasi waktu naik dan turun. Petugas pos, seorang pria bertubuh tambun dengan wajah serius, menatapnya sebentar. Sendirian? Tanyanya memastikan. Iya, Pak. Hanya seminggu. Petugas itu menghela napas. Kalau ada apa-apa, jangan nekat. Kalau kabut turun, berhenti. Jangan dipaksakan. Banyak orang tersesat karena merasa kuat. Faris mengangguk cepat. Meski dalam hati ia merasa petugas itu agak berlebihan. Setelah semua urusan selesai, ia mulai melangkah ke jalur pendakian. Udara di kaki gunung terasa berbeda. Lembab, sejuk,
dengan aroma lumut dan tanah basah yang menenangkan. Jalur awal tidak terlalu sulit. Melewati keben-keben warga dengan suara ayam berkokok sesekali. Sesaat, ia merasa seperti sedang berjalan-jalan di halaman rumah sendiri. Enak juga ya, sendirian begini. Lebih tenang, pikirnya. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Jalur masih jelas. Tanda-tanda pendakian terlihat di beberapa pohon. Sesekali Faris berhenti untuk minum, menikmati pemandangan perbukitan yang tertutup awan. Ia bahkan sempat bercanda dengan dirinya sendiri, merekam beberapa potong video pendek dengan kamera kecil yang dibawanya. Namun, meski tampak santai, ada sesuatu yang membuatnya sedikit terusik. Sejak memasuki kawasan hutan yang lebih rapat, ia merasa suasana menjadi berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran hutan. Burung-burung yang biasanya ramai terdengar jarang, dan suara serangga pun terasa jauh. Mungkin masih pagi, jadi belum ramai. Hiburnya pada diri sendiri. Menjelang sore, jalur mulai menanjak lebih curam. Faris memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon besar. Ia membuka bekal roti yang disiapkan ibunya sebelum berangkat. Sambil mengunyah pelan, ia menatap kabut tipis yang mulai turun dari puncak. Awalnya hanya samar, tapi perlahan kabut itu semakin padat. Menutupi sebagian pandangan, Faris tersenyum kecil. Beginilah Salak. Kabutnya cepat banget turun, katanya sambil merekam lagi dengan kamera. Ia sama sekali tidak sadar bahwa kabut itu akan menjadi awal dari kisah panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Faris semakin dalam memasuki jalur pendakian. Pohon-pohon besar mulai mengelilinginya. Cahaya matahari hanya menembus di sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan bergerak yang menari di tanah. Suasana semakin sepi, hanya terdengar desah napasnya dan gesekan sepatu dengan tanah basah. Faris melirik jam tangannya. Pukul 2 siang. Ia memperkirakan sore nanti sudah bisa sampai di pos pertama. Jalur tidak terlalu sulit, meski lebih menanjak daripada gunung-ganung kecil yang pernah ia daki sebelumnya. Pelan-pelan saja, yang penting sampai. Gumamnya sambil menapak-nepak lututnya yang mulai pegal. Beberapa puluh meter di depan, ia melihat dua orang pendaki lain yang berjalan beriringan. Mereka tampak sibuk berbincang. Suara mereka samar tertiup angin. Faris mempercepat langkah, sekadar ingin menyapa. Namun ketika ia sampai di tikungan jalur, kedua sosok itu tidak terlihat lagi. Jalurnya jelas, hanya satu arah lurus. Faris berhenti sebentar, menatap sekeliling. Aneh, kok cepat banget hilangnya, pikirnya. Ia menggeleng kecil. Mungkin mereka sudah jauh di depan. Ia kembali melangkah. Sore menjelang, udara semakin lembab. Hutan terasa lebih rapat, seolah menutup dirinya dari dunia luar. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah perjalanan, Faris duduk sebentar di batang pohon tumbang. Ia membuka botol minum, meneguk beberapa kali, lalu mengeluarkan kamera kecilnya. Untuk kenang-kenangan, katanya, merekam dirinya dengan latar pepohonan tinggi. Ia berbicara ke kamera seperti seorang vlogger amatir. Hari pertama, masih semangat. Jalur lumayan capek, tapi aman. Kabut mulai turun. Tapi katanya sih, biasa di sini. Kita lihat nanti malam gimana. Setelah itu, ia lanjut berjalan. Sekitar pukul 4 sore, kabut tipis mulai merambat lebih cepat dari dugaan. Udara jadi lebih dingin, bahkan napasnya tampak membentuk uap. Faris menarik resleting jaketnya lebih rapat. Suasananya mendadak berubah. Hutan yang tadi masih terang, kini terasa muram. Pandangan ke depan hanya 5-7 meter. Wah, serius nih, kabutnya cepat banget, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri. Ingatan tentang ucapan petugas base camp terlintas di kepalanya. Kalau kabut turun, berhenti. Jangan dipaksakan. Namun Faris masih merasa kuat. Ia yakin hanya perlu 1 jam lagi untuk mencapai pos pertama. Dengan perasaan campur aduk, ia melangkah hati-hati, menandai jalannya dengan melihat coretan-coretan lama di pohon yang pernah dibuat pendaki sebelumnya. Sekitar setengah jam berjalan dalam kabut, Faris kembali mendengar suara samar. Kali ini, terdengar seperti orang berbicara. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suaranya tidak jelas, seolah ada 2 orang bercakap pelan di kejauhan. "Halo," seru Faris, mencoba memastikan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang membuat daun bergetar. Ia merasa ragu. Apakah itu pendaki lain, atau hanya pantulan suara dari lembah? Faris memutuskan melanjutkan perjalanan, meski langkahnya kini lebih hati-hati. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Menjelang senja, ia sampai di sebuah tanah datar kecil yang cukup untuk mendirikan tenda.
atau bivak. Faris memutuskan berhenti di sana, meski ia tidak yakin apakah ini pos resmi atau hanya lahan kosong. Kabut semakin tebal dan cahaya matahari hampir hilang. Daripada maksa jalan, mending berhenti di sini, ujarnya sambil melepas carrier. Ia mengeluarkan flysheet dan membuat bivak sederhana di bawah 2 pohon besar. Api unggun tidak bisa ia nyalakan karena kayu terlalu basah. Jadi ia hanya mengandalkan sleeping bag untuk melawan dingin. Malam perlahan turun. Suara hutan semakin sepi. Faris berbaring sambil memainkan jam tangannya. Jarum jam terlihat bergerak lambat, entah karena kelelahan atau memang matanya yang berat. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara yang membuatnya tersentak. Suara azan. Ia menegakkan tubuhnya, mendengarkan baik-baik. Suara itu jelas, meski tipis, seperti datang dari jauh sekali. Faris menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumbernya. Ia melirik jam tangannya. Pukul 10:30 malam. Mana ada azan jam segini, gumamnya. Suara itu perlahan menghilang, digantikan kembali oleh sunyi. Faris menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin perkampungan di bawah sana. Suaranya nyasar ke sini. Ia memaksa tertawa kecil, meski bulu kuduknya berdiri. Ia berbaring kembali, menarik sleeping bag, hingga menutup tubuhnya rapat-rapat. Matanya mencoba terpejam, tapi pikirannya terus memutar suara azan yang barusan ia dengar. Di luar, kabut makin pekat, menutupi sekeliling bivak. Hutan seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ketahui terlalu cepat. Faris memejamkan mata, berusaha tidur. Ia tidak sadar bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih aneh menantinya. Pagi itu, Faris terbangun dengan tubuh agak kaku. Malam sebelumnya, ia hanya tidur dengan bivak seadanya tanpa api unggun. Dingin menusuk hingga ke tulang. Ia membuka mata pelan, membiarkan cahaya samar menembus sela-sela kabut. Masih berkabut, gumamnya, mengucek mata. Ia mengira kabut akan hilang setelah matahari terbit, seperti yang biasa terjadi di gunung lain. Tapi kenyataannya, kabut justru semakin tebal. Bahkan, jarak pandang hanya 3 meter ke depan. Pohon-pohon besar yang semalam tampak jelas, kini seperti bayangan hitam samar yang menunggu dalam diam. Faris duduk, mengusap wajahnya, lalu menyalakan kamera kecil yang ia bawa. Pagi ini, masih berkabut. Parabank, jam 7 lewat, tapi rasanya kayak masih subuh. Entah bisa lanjut jalan atau enggak. Suaranya terdengar serak, mungkin karena udara terlalu dingin. Setelah membereskan perlengkapan, ia mulai berjalan lagi. Jalurnya menanjak ringan, tanah basah bercampur akar-akar, pohon yang menjulur. Sesekali ia berhenti, memastikan arah dengan kompas kecil yang ia gantung di leher. Tapi semakin lama, ia mulai ragu jarum kompas itu seakan tidak stabil. Kadang berputar lalu berhenti, lalu berputar lagi. Faris menatapnya sambil mengerutkan kening. Aneh, masa iya kompas rusak? Ia mencoba mengabaikannya. Santai, ikutin jalur aja. Jalurnya kan jelas, namun semakin jauh ia berjalan, jalurnya mulai terasa asing. Pohon-pohon semakin rapat, akar-akar semakin besar. Tidak ada tanda bekas pendaki lain, tidak ada coretan di pohon, bahkan suara burung pun hilang sama sekali. Untuk sesaat, Faris berhenti. Ia merasa perutnya dingin, bukan hanya karena udara, tapi karena rasa cemas yang pelan-pelan muncul. Kalau salah jalur, bahaya. Ia memutuskan duduk sebentar, mengambil botol minum. Saat sedang meneguk, telinganya menangkap suara samar. Kali ini bukan azan, tapi seperti orang berbicara. 2 atau 3 suara, terdengar sangat pelan, seolah berbisik di kejauhan. Halo, seru Faris. Suaranya sedikit meninggi. Tidak ada jawaban, hanya suara samar itu, yang terdengar sebentar, lalu hilang begitu saja. Ia berdiri cepat, menoleh ke kiri dan kanan. Pandangannya hanya bertemu kabut pekat dan batang-batang pohon. Dadanya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri dengan tertawa kecil. Paling suara pendaki lain. Kabutnya aja yang bikin kedengeran aneh. Faris kembali berjalan. Ia mencoba fokus ke langkahnya satu demi satu, agar tidak semakin panik. Namun keanehan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Saat melewati sebuah tanjakan kecil, ia melihat sosok di depan. Tampak dari belakang, seperti pendaki dengan jaket oranye sedang berjalan pelan. Alhamdulillah, ada orang, serunya lega. Ia mempercepat langkah, berusaha menyusul. Tapi semakin ia mendekat, sosok itu seolah menjauh. Jaraknya tetap sama, tidak pernah berkurang. Faris berlari kecil, napasnya terengah. Tapi sosok itu seperti terus bergerak tanpa menoleh. Hingga akhirnya, kabut semakin menebal dan sosok itu hilang. Begitu saja.
Faris berhenti mendadak. Napasnya berat. Keringat dingin membasahi pelipis. Meski udara sangat dingin, ia menatap kosong ke depan. Jalur yang tadinya ia kira lurus, kini bercabang dua. Satu menanjak, satu menurun. Nggak mungkin, tadi nggak ada cabang. Bisiknya pelan. Ia mencoba mengingat jalur di peta, tapi dalam kabut seperti itu, semuanya tampak asing. Dengan perasaan gamang, ia memilih jalur menanjak. Semakin tinggi ia melangkah, kabut terasa menekan dari segala arah. Sunyi semakin pekat, bahkan suara langkahnya terdengar aneh, seolah bergema di telinganya sendiri. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ia mendengar suara azan lagi. Kali ini lebih jelas. Suara muazin melantunkan takbir, mengalun merambat di sela-sela kabut. Faris menatap jam tangannya. Pukul 1 siang, ia berdiri terpaku, mencoba mencari arah suara itu. Rasanya dekat, tapi tidak ada tenda-tenda perkampungan. Tidak ada jalan setapak lain yang mengarah keluar hutan. Masjid di mana ada siang-siang gini, gumamnya lirih. Suara itu semakin lama semakin sayup, lalu lenyap begitu saja. Faris menelan ludah. Matanya terasa panas. Ia mulai sadar bahwa jalur ini bukan jalur biasa. Rasa panik mulai datang. Ia mempercepat langkah, berharap menemukan pos atau setidaknya tanda pendaki lain. Namun yang ia temukan hanya pepohonan yang tampak sama, berulang-ulang. Seolah ia berjalan di tempat yang sama, meski terus maju. Sore menjelang, kabut tidak kunjung reda. Faris akhirnya menyerah. Ia berhenti di sebuah tanah agak datar, memutuskan mendirikan bivak lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas, memasang flysheet seadanya, lalu masuk ke dalam sleeping bag. Udara semakin dingin, tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena suhu, tapi karena rasa takut yang kini sulit ia kendalikan. Sebelum matanya tertutup, ia masih bisa mendengar sesuatu. Suara, langkah, pelan, berputar di luar bivaknya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas. Faris menahan napas, pura-pura tidur. Ia tidak berani keluar. Malam itu terasa panjang. Malam itu, kabut tidak kunjung reda. Bahkan setelah matahari tenggelam, kabut justru terasa semakin padat. Seperti selimut putih, pekat, yang menutup seluruh hutan. Faris berbaring di dalam bivak seadanya. Tubuhnya menggigil dalam sleeping bag. Matanya terpejam, tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia mendengar suara langkah samar di luar. Pelan, seolah seseorang berjalan berputar mengelilingi bivaknya. Faris menahan napas. Tangannya meraih senter kecil di sampingnya. Tapi ia tidak menyalakannya. Ia tahu, cahaya hanya akan memberi tanda bahwa ia benar-benar ada di situ. Paling cuma suara binatang, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi batinnya tahu, langkah itu terlalu teratur untuk sekadar binatang. Beberapa menit kemudian, langkah itu hilang. Sunyi kembali menelan hutan. Faris tetap tidak berani membuka bivaknya. Ia hanya menutup mata rapat, pura-pura tidur, meski jantungnya berdetak cepat. Waktu terasa berjalan lambat. Ia sempat terlelap sebentar, namun tersentak saat mendengar suara lain. Kali ini bukan langkah, melainkan suara lantunan doa. Seperti orang mengaji, jelas terdengar, meski samar, mengalun di tengah malam. Faris membuka matanya lebar. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke jam tangan. Pukul 12:10, tengah malam. Siapa yang ngaji jam segini? Di tengah hutan pula, gumamnya lirih. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti ayat-ayat Al-Quran, dibaca dengan pelan, namun merdu, seakan berasal dari arah lembah. Faris hampir ingin keluar untuk memastikan, tapi tubuhnya berat menahan rasa takut. Beberapa saat kemudian, suara itu lenyap, digantikan kembali oleh kesunyian yang lebih pekat. Faris memejamkan mata lagi, memaksa dirinya tidur. Namun ia hanya bisa memejam, tidak benar-benar terlelap. Bayangan-bayangan aneh terus muncul di pikirannya. Sosok pendaki berjaket oranye yang ia lihat siang tadi. Suara-suara samar. Kompas yang tidak bekerja. Semua bercampur jadi satu. Membuat pikirannya semakin kacau. Sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara baru. Bukan langkah. Bukan doa. Tapi suara bisikan. Sangat pelan. Seperti berada tepat di dekat telinganya. Faris. Tubuhnya menegang. Ia membeku. Tidak bergerak sedikit pun. Suara itu jelas memanggil namanya. Faris. Ia menelan ludah. Napasnya tercekat. Dengan gemetar, ia menyalakan senter dan menyorot ke sekeliling bivak. Kosong. Hanya kabut tebal yang berkilau diterpa cahaya. Tidak ada siapapun. Ia buru-buru mematikan senter. Takut cahaya itu justru memancing sesuatu. Dengan jantung berdegup kencang,
Ia kembali berbaring, menutup matanya rapat-rapat. Namun, bisikan itu masih ada. Kadang dekat, kadang jauh. Kadang terdengar seperti suara ibunya, kadang seperti suara temannya. Pulang, Faris. Pulang. Air mata menetes tanpa sadar dari sudut matanya. Ia merasa benar-benar sendirian. Terjebak di dunia yang tidak ia mengerti. Besok aku harus cari jalan pulang. Besok harus turun. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Berusaha menanamkan tekad agar tidak menyerah. Malam itu, ia hanya bisa menunggu. Menunggu waktu bergulir, meski rasanya pagi tak pernah datang. Akhirnya, setelah sekian lama, samar-samar cahaya keabu-abuan muncul di balik kabut. Suara burung terdengar lirih, pertanda pagi mulai tiba. Faris membuka matanya yang berat, tubuhnya terasa letih, meski ia hampir tidak tidur. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu menatap kabut yang masih pekat. Hari kedua, katanya lirih, aku harus bertahan. Apapun yang terjadi, aku harus cari jalan keluar. Dengan gerakan pelan, ia membereskan perlengkapannya. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi tekadnya masih ada. Ia memasang carrier di punggung, menepuk-nepuk lututnya, lalu melangkah lagi ke dalam kabut. Ia tidak sadar, jalur yang ia pilih kali ini akan membawanya semakin jauh, semakin dalam, ke dalam hutan yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Kabut belum juga menghilang meski matahari sudah tinggi. Faris berjalan pelan. Langkahnya berat, karena tubuhnya masih letih setelah malam penuh gangguan. Udara dingin menusuk, membuat tangannya kaku menggenggam tongkat kecil yang ia temukan di jalur. Hari kedua, gumamnya, mencoba menyemangati diri. Cuma butuh satu pos aja, pasti bisa keluar. Namun setiap kali ia melangkah, jalur terasa asing. Pohon-pohon besar, dengan akar menjalar, seperti mengulang pola yang sama. Ia merasa seperti berjalan di tempat yang sama, meski kakinya terus melangkah maju. Sekitar 1 jam kemudian, Faris berhenti untuk minum. Saat sedang duduk, ia melihat sesuatu. Dari balik kabut, sosok pendaki muncul. Kali ini lebih jelas, seorang pria muda dengan kaos abu-abu, membawa carrier biru di punggung. Orang itu berjalan pelan melewati jalur di sebelah kiri. Faris langsung berdiri. "Bang, tunggu!" teriaknya, penuh harap. Sosok itu tidak menoleh. Faris buru-buru mengejar, menembus kabut sambil mengangkat tangan. "Bang, aku juga mau turun!" "Bareng, Bang!" Namun ketika ia sampai di jalur yang sama, sosok itu menghilang. Hanya kabut putih pekat yang tersisa. Nafas Faris tersengal, dadanya naik turun. Ia berputar-putar, menatap ke segala arah, tapi tak menemukan siapapun. "Enggak mungkin. Aku jelas lihat tadi," bisiknya. Rasa takut kembali merayap. Ia duduk, memegangi wajahnya. Hanya beberapa menit lalu ia begitu yakin melihat orang lain. Tapi kenyataannya, tidak ada siapa-siapa. Ia memutuskan tetap berjalan. Meski hatinya ciut, ia tahu berhenti bukan pilihan. Menjelang siang, suara samar kembali terdengar. Kali ini bukan doa, bukan azan, melainkan suara langkah ramai. Seperti sekelompok orang berjalan, sambil tertawa pelan. Faris menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah depan jalur. Ia berlari kecil, berharap bertemu rombongan pendaki. Namun begitu ia sampai di sebuah tanah lapang kecil, suara itu hilang, kosong. Hanya kabut dan pepohonan. "Kenapa terus begini?" desisnya. Menendang tanah dengan frustasi tiba-tiba. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sosok anak kecil berlari di antara pepohonan, mengenakan kaos putih lusuh. Faris sontak merinding. Di gunung setinggi ini, mana mungkin ada anak kecil? Jangan ikutin. Batinnya mencoba menahan, tapi kakinya bergerak sendiri, melangkah ke arah sosok itu. Anak kecil itu terus berlari, sesekali menoleh seakan mengajaknya ikut. Faris mempercepat langkah, tapi semakin dekat. Sosok itu justru memudar dan akhirnya hilang di balik kabut. Faris berhenti, lututnya gemetar, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di tanah, menatap kosong ke depan. "Ini bukan halusinasi lagi, ini beneran ada sesuatu di sini," katanya lirih. Suaranya nyaris patah. Ia memutuskan beristirahat. Di dekat sebuah batu besar, ia membuka sedikit bekalnya. Aneh, roti yang semalam ia makan sebagian masih utuh, seakan tidak berkurang. Ia menatap roti itu lama, bingung. "Semalam aku makan setengah, kok masih ada?" Ia mencoba menelan, tapi rasanya hambar, bahkan getir di lidah. Ia tetap memaksakan diri makan sedikit, lalu meneguk air. Setelah itu, ia duduk bersandar ke batu, memejamkan mata,
Namun ketika matanya terbuka lagi, ia terkejut. Tepat di depannya, hanya beberapa meter, ada sosok perempuan tua berdiri. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang berantakan, bajunya lusuh penuh tanah. Perempuan itu menatap lurus ke arahnya. Faris membeku, suara tercekat di tenggorokannya. Ia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatapnya lama. Lalu perlahan, sosok itu berjalan mundur. Kabut menelannya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menghilang. Faris jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Ia gemetar, napasnya tidak teratur. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Hari itu terasa berjalan begitu lambat. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Kabut, sosok-sosok samar, suara-suara aneh, semuanya membuatnya semakin kehilangan arah dan keyakinan. Menjelang sore, ia kembali berhenti. Kakinya lelah, pikirannya kacau. Ia mendirikan bivak seadanya lagi, meski kali ini tangannya gemetar tak karuan. Saat malam mulai turun, ia hanya bisa duduk, memeluk lutut, dan berbisik pada dirinya sendiri. Besok harus keluar. Besok harus ketemu orang beneran. Kalau aku bisa... Gila, kabut menyelubungi sekelilingnya, seakan ikut mendengarkan bisikan ketakutannya. Pagi hari ketiga datang tanpa banner-banner membawa terang. Kabut masih saja menggantung, seperti tirai yang menutupi seluruh gunung. Faris terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya pusing, perutnya perih, karena hanya makan sedikit sejak 2 hari lalu. Dengan susah payah, ia membereskan bivaknya, lalu melanjutkan langkah. Hatinya dipenuhi harapan tipis. Mungkin hari ini ia bisa menemukan tanda pos pendakian, atau setidaknya jalur setapak yang lebih jelas. Namun, baru beberapa ratus meter berjalan, telinganya menangkap sesuatu. Suara azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu terdengar jelas. Sayup tapi lantang, seolah dari kejauhan. Faris berhenti. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan kiri, berusaha mencari arah suara. Azan di gunung setinggi ini. Suara itu berlanjut, terdengar begitu nyata. Faris menelan ludah. Ia merasa lega sekaligus bingung. Kalau ada suara azan, berarti ada perkampungan di bawah sana. Mungkin ia sudah dekat jalur turun. Ia mempercepat langkah, mengikuti arah yang menurutnya menjadi sumber suara. Jalurnya menurun, melewati akar pohon besar dan tanah licin. Suara azan masih terdengar, meski kadang terputus oleh desir angin. Namun, setelah 1 jam berjalan, ia tidak menemukan apapun. Hanya hutan yang sama, kabut yang sama. Suara azan itu lenyap begitu saja. Faris terhuyung, lututnya hampir goyah. Ia jatuh duduk, wajahnya penuh keputusasaan. Aku yakin banget dengarnya. Ia menunduk, mencoba mengatur napas. Tapi sebelum benar-benar tenang, suara lain muncul. Kali ini bukan azan, melainkan lantunan ayat Al-Quran. Bacaan surat pendek, indah tapi penuh misteri. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam hutan, tidak jauh dari tempatnya duduk. Faris Jemita. Kalau ada orang, aku harus samperin. Ia berdiri dengan sisa tenaga, melangkah perlahan. Namun semakin ia dekati, suara itu tidak pernah benar-benar jelas. Kadang terasa dekat, kadang jauh. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di sana, berdiri sebuah gubuk tua. Gubuk itu reot. Dindingnya dari papan setengah rapuh. Atapnya ditumbuhi lumut. Tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi anehnya, dari dalam gubuk itulah suara bacaan tadi terdengar. Faris mendekat hati-hati. Ia berdiri di depan pintu gubuk, berusaha melongok ke dalam. Namun begitu ia menyentuh pintu kayunya, suara bacaan itu berhenti. Sunyi total. Degup jantungnya memburu. Ia menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu. Di dalam, kosong. Tidak ada siapapun. Hanya ruangan sempit dengan lantai tanah. Ada tikar lusuh di pojok. Sebuah kendi pecah, dan debu tebal yang menutupi semuanya. Faris melangkah masuk, menatap sekeliling. Udara di dalam gubuk terasa berbeda. Lebih dingin, lebih menekan. Tiba-tiba, dari luar gubuk, suara azan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seakan-akan tepat di samping gubuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faris tersentak. Ia buru-buru keluar, berharap melihat orang yang mengumandangkan azan. Tapi begitu keluar, tidak ada siapapun. Hanya hutan berkabut. Ia berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak. Perlahan, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa banner-banner dipermainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Aku cuma mau pulang. Suaranya serak, penuh putus asa. Hari itu ia memutuskan untuk tetap di sekitar gubuk. Meski menyeramkan, setidaknya ada tempat berteduh yang lebih jelas daripada bivak seadanya. Ia duduk di depan gubuk, memeluk lutut, menatap kabut yang tak kunjung menipis. Sore menjelang, angin berembus dingin, membawa suara-suara samar lagi. Kali ini bukan azan atau bacaan doa, melainkan suara orang bercakap-cakap. Seperti sekelompok orang sedang duduk mengobrol di kejauhan. Faris berdiri, berusaha memastikan. Namun setiap kali ia bergerak ke arah suara, percakapan itu lenyap. Saat matahari hampir tenggelam, suara azan maghrib berkumandang lagi. Faris menutup telinganya dengan kedua tangan, berjongkok, menangis. Kenapa aku terus dengar suara-suara ini? Kenapa bukan orang beneran? Malam pun datang. Gubuk reyot itu menjadi tempatnya berbaring. Meski tubuhnya gemetar ketakutan. Dari keyohan, suara bacaan doa kembali terdengar. Mengisi malam yang sudah dingin dan mencekam. Dan Faris tahu, malam ketiga ini akan lebih panjang dari 2 malam sebelumnya. Malam ketiga datang bersama hawa dingin yang jauh lebih menusuk. Kabut yang sejak siang tak pernah menipis kini terasa semakin tebal, menelan cahaya bulan hingga membuat hutan gelap gulita. Faris berbaring di dalam gubuk reyot itu, hanya ditemani senter kecil yang cahayanya sudah mulai meredup. Ia berusaha tidur, tapi rasa takut membuat matanya sulit terpejam. Atap gubuk berderit diterpa angin. Papan-papan dindingnya kadang berbunyi seperti diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Faris membuka mata, jantungnya berdegup keras. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan diri. Kumaang, iya, cuma angin. Namun ketukan itu berulang. Kali ini lebih pelan, tapi teratur. Seperti ada seseorang berdiri di luar, mengetuk pelan, seakan meminta izin masuk. Tok, tok, tok. Faris meraih golok kecil dari dalam carrier, menggenggamnya erat. Ia ingin berteriak, siapa di luar? Tapi tenggorokannya tercekat. Yang keluar hanya bisikan serak. Tolong jangan ganggu aku. Ketukan berhenti, sunyi kembali. Faris mencoba memejamkan mata, meski tubuhnya gemetar hebat. Tapi tak lama kemudian, suara lain muncul. Dari luar gubuk, terdengar suara orang berjalan mengelilinginya. Langkah kaki yang berat, kadang berhenti tepat di depan pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, berusaha tidak mendengar. Tapi justru saat itu, suara-suara baru masuk. Suara orang berbisik, dia di dalam. Jangan ganggu, biarkan saja. Tapi, dia bukan orang sini. Faris menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya makin gemetar. Ia ingin menjerit, tapi suara tercekat. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba terdengar suara bacaan doa. Sama seperti siang tadi, ayat-ayat Al-Quran mengalun indah. Tapi kali ini terdengar jelas di sekitar gubuk. Seakan banyak orang sedang mengaji bersama-sama. Duduk melingkari gubuk reyot tempat Faris berbaring. Faris membuka mata lebar-lebar. Suara itu begitu dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit, melongok keluar melalui celah papan yang berlubang. Matanya membelalak di luar gubuk. Samar-samar dalam kabut, ia melihat puluhan sosok duduk bersila mengelilingi gubuk. Mereka mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tidak jelas terlihat. Hanya bayangan gelap. Semua serempak melantunkan doa dengan suara rendah. Allahu Akbar. Sepah. La ilah. Faris mundur, menempel ke dinding dalam gubuk. Nafasnya memburu, tubuhnya kaku seperti batu. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Suara doa itu terus berlanjut, bergema di telinganya, membuat kepalanya pening. Sesekali ia merasa ada yang menatapnya dari balik celah papan. Meski ia tak berani memastikan. Setelah entah berapa lama, suara doa itu tiba-tiba berhenti. Hening total. Faris menahan napas. Telinganya menajam. Menunggu. Lalu ia mendengar suara azan. Sangat dekat. Seakan seseorang berdiri tepat di depan pintu gubuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu begitu lantang, membuat jantung Faris hampir melompat keluar. Ia menutup telinga, berjongkok di sudut, berusaha mengabaikan. Tapi semakin ia berusaha menutup, suara itu justru semakin keras. Tiba-tiba, bruk, pintu gubuk terbuka sendiri, terbanting ke dalam. Angin dingin menerpa wajahnya. Faris menjerit ketakutan. Ia menyorotkan senter ke arah pintu, tapi yang terlihat hanya kabut putih tebal yang masuk. Tidak ada sosok manusia, tidak ada bayangan siapapun. Dengan gemetar ia menutup pintu kembali, menyandarkan tubuhnya agar pintu tidak terbuka lagi. Malam terasa sangat panjang. Kadang ia mendengar suara langkah-langkah kecil seperti anak-anak berlari di sekitar gubuk. Kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih,
sayup tapi jelas. Hingga akhirnya, menjelang subuh, Faris merasa tak sanggup lagi. Tubuhnya lemah, matanya merah karena tidak tidur. Ia hanya bisa duduk termenung, menunggu cahaya pagi yang seolah tak pernah datang. Saat ayam berkokok samar di kejauhan, entah nyata atau hanya halusinasi, ia menangis pelan. Aku gak kuat lagi. Aku cuma mau pulang. Di luar, kabut masih setia menyelimuti hutan. Bayangan-bayangan itu mungkin belum hilang. Tapi Faris tahu, jika ia bertahan di gubuk ini lebih lama, ia bisa kehilangan akal. Dan pagi itu, dengan sisa tenaga, ia memutuskan ia harus meninggalkan gubuk, apapun yang menunggunya di luar sana. Pagi hari keempat, datang dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut masih bergelayut, seakan enggan pergi meski cahaya matahari mulai merambat masuk. Faris bangun dengan mata sembab, tubuh pegal, dan kepala berdenyut hebat. Malam sebelumnya di gubuk benar-benar membuatnya tidak bisa tidur. Ia merasa jika ia bertahan lebih lama di sana, pikirannya akan hancur. Dengan langkah goyah, ia meninggalkan gubuk reot itu. Jalan di depannya tampak jelas, sebuah setapak yang menurun ke arah lembah. Faris merasa sedikit lega. Mungkin ini jalur keluar, batinnya mencoba memompa semangat yang sudah hampir habis. Namun, setelah ia berjalan lebih dari 1 jam, rasa lega itu berubah jadi ngeri. Jalur yang ia lalui mendadak bercabang jadi 2. Padahal tadi jelas hanya 1 jalur lurus. Faris menatap sekeliling. Pepohonan yang sama, kabut yang sama, dan kesunyian yang membuat telinganya berdenging. Cabang jalan? Aku nggak lihat ada ini sebelumnya, gumamnya. Ia memilih jalur kanan, berharap nalurinya benar. Tapi setelah setengah jam berjalan, ia tiba di sebuah batu besar yang sangat ia kenal. Batu dengan lumut tebal, tempat ia sempat duduk kemarin. Faris terpaku, dadanya naik turun cepat. Nggak mungkin, aku muter ke tempat yang sama. Ia mencoba jalur kiri, namun hasilnya sama. Ujung-ujungnya, ia kembali ke gubuk tua. Gubuk itu berdiri di sana, seolah mengejeknya, menunggu ia masuk lagi. Tidak, aku nggak mau ke situ lagi, Faris berteriak, lalu berlari menjauh. Masuk lebih dalam ke hutan. Langkahnya kacau, napasnya memburu. Tapi semakin ia berlari, jalur di depannya justru berubah-ubah. Terkadang ia merasa sudah berjalan menurun, tapi tiba-tiba jalurnya menanjak lagi. Terkadang pohon-pohon di kanan kiri terasa sama, seperti ia terus mengulang pemandangan yang itu-itu saja. Ketika ia berhenti untuk mengatur napas, suara-suara itu kembali datang. Kamu gak akan pulang. Jalan ini bukan untukmu. Biarkan saja dia di sini. Bisikan itu terdengar di dekat telinganya, membuatnya hampir kehilangan akal. Faris menutup telinga, berlari lagi tanpa arah. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan lantang. Faris sini. Ia berhenti mendadak. Itu suara temannya, Andi, sahabat yang dulu pernah mendaki bersamanya. Faris menoleh ke arah suara, dan benar, di balik kabut, ia melihat sosok Andi berdiri sambil melambai. Andi! Alhamdulillah! Faris berlari ke arahnya. Air matanya hampir jatuh karena lega. Namun saat ia semakin dekat, sosok itu perlahan memudar. Bayangan Andi hilang di telan kabut, menyisakan kehampaan. Faris jatuh berlutut, tangannya gemetar. Tolong jangan main-main sama aku. Aku pengen pulang. Aku pengen pulang. Teriaknya keras hingga suara itu menggema di hutan. Tapi jawabannya hanya suara lain. Suara tawa. Tawa perempuan, lirih, namun mengerikan, bergema di sekelilingnya. Faris panik. Ia meraih golok kecil dari tasnya, mengayunkan ke udara, berteriak-teriak. Pergi! Jangan ganggu aku! Jangan ikutin aku lagi. Namun tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara langkah-langkah berat yang berlari mengitarinya. Ia berputar-putar, menyorotkan senter. Tapi yang terlihat hanya kabut. Lalu, tiba-tiba, sesuatu melintas di depan matanya. Sosok hitam tinggi besar, bergerak cepat di antara pepohonan. Faris terdiam, napasnya tercekat. Sosok itu tidak jelas, hanya bayangan besar dengan tubuh menjulang. Jauh lebih tinggi dari manusia normal. Suara azan tiba-tiba berkumandang lagi, sangat keras, memecah hening. Namun kali ini azan terdengar berbeda, panjang, menyeramkan. Nadanya tidak wajar, seperti suara orang yang berteriak dari dalam gua. Allahu Akbar. Faris berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli kemana. Ia hanya ingin menjauh dari semua suara itu. Namun semakin ia berlari, semakin aneh jalannya. Tiba-tiba ia merasa berada di jalur yang sangat curam, penuh akar dan bebatuan. Ia terpolset,
jatuh terguling hingga tubuhnya terbentur tanah keras. Senter terlepas dari tangannya. Cahaya gelap total. Faris meringis kesakitan. Lututnya berdarah. Kepalanya pening. Ia meraba-raba mencari senter, tapi tidak menemukannya. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah mendekat. Perlahan, berat, seolah sesuatu yang besar sedang berjalan ke arahnya. "Siapa itu?" teriak Faris. Suaranya parau bercampur takut. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas kasar. Berat, semakin dekat. Faris meraih batu kecil. Menggenggamnya erat. Ia tahu itu siul Xiao. Tapi lebih baik daripada tidak melawan sama sekali. Langkah itu berhenti, tepat di depannya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu, meski tidak bisa melihat. Udara di sekitarnya mendadak lebih dingin, menusuk tulang. Lalu, suara itu berbisik tepat di telinganya. "Kau sudah di sini terlalu lama." Faris menjerit sekuat tenaga, hingga suaranya pecah. Tubuh Faris masih gemetar setelah teriakan panjang yang keluar dari mulutnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Di depannya tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat, dingin, dan bau tanah lembab yang menusuk hidung. Senter kecilnya hilang. Gelap total membuat ia tidak tahu di mana ia berada. Perlahan, ia meraba tanah, mencoba bangkit meski lututnya berdarah, dan kepalanya berdenyut. "Ini mimpi. Ini pasti mimpi," gumamnya. Suara lirih nyaris tak terdengar, tapi sakit di tubuhnya nyata. Luka di lututnya terasa perih, dingin malam menusuk tulang, dan rasa takut yang menekan dadanya begitu benar. Ia tahu ia tidak bermimpi. Faris meraba-raba carriernya. Untung masih terikat di punggung, meski sedikit miring. Ia menemukan korek api kecil di saku, lalu menyalakannya. Api mungil itu menari, memberi cahaya samar di sekitar. Dalam nyala api itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pohon tepat di depannya, ada coretan samar, seperti tulisan tangan, dipahat dengan benda tajam. Faris mendekat, memperhatikan lebih jelas. Tulisan itu berbunyi, "Jangan lewat sini lagi." Tulisan itu tampak baru. Kayunya masih segar, tidak ditutupi lumut atau jamur. Faris mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Siapa yang nulis ini? Seketika, korek api padam. Gelap kembali menelannya. Lalu terdengar suara, pelan, namun jelas. Suara perempuan menangis. Isakannya lirih, seolah berasal dari balik pepohonan. Faris menutup telinga, tubuhnya gemetar. Tapi tangisan itu makin dekat, seperti bergerak mengitarinya. "Pergi! Pergi dari sini!" teriaknya putus asa. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Hangat, seperti tangan manusia. Faris sontak menoleh cepat. Tidak ada siapapun, tapi ia melihat cahaya. Samar, redup, seperti cahaya lampu Petromax. Jauh di antara kabut, ia melihat sosak-sosak manusia. Banyak, mereka duduk melingkar, seperti sedang berkemah. Ada yang tertawa, ada yang memasak, ada yang menyalakan api unggun. Suara mereka ramai, normal, seperti para pendaki pada umumnya. Faris tertegun. Orang, beneran. Ia berdiri, berlari ke arah cahaya itu dengan sisa tenaga. Hatinya melonjak penuh harap. Namun semakin dekat, semakin aneh. Sosok-sosok itu terlihat buram, seperti bayangan di atas air. Ia bisa mendengar suara mereka dengan jelas, tapi tidak ada wujud nyata yang bisa disentuh. Faris menjerit, "Jangan hilang lagi. Aku nggak kuat. Aku manusia. Tolong aku." Namun seketika itu juga, cahaya padam. Suara lenyap, hanya kabut dan gelap. Faris terhuyung, jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Ia tidak tahu lagi mana yang nyata, mana ilusi. Kepalanya terasa pecah, pikirannya kacau. Saat itulah ia mendengar suara baru. Suara lembut, suara yang sangat ia kenal. "Faris, pulanglah nak." "Nak." Faris menoleh cepat. Itu suara ibunya. Suara yang begitu dirindukan. Terdengar jelas seolah ibunya berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Bu, ibu? Ibu di mana?" "Aku di sini, Bu." Faris berteriak, menembus kabut, berjalan tertatih mencari sumber suara. Namun setiap kali ia mendekat, suara itu menjauh. Suara ibunya terdengar lagi, lebih jauh, memanggil dengan nada penuh kasih. "Pulanglah nak." "Bu, tunggu aku. Jangan pergi." Faris berlari, menabrak semak dan akar, jatuh bangun, tapi terus mengejar suara itu. Sampai akhirnya ia berhenti. Nafasnya putus-putus. Di hadapannya, kabut terbelah, menampakkan pemandangan yang membuatnya hampir tidak percaya. Ia melihat rumahnya, rumah kecil sederhana di Bogor. Halamannya, pagar bambunya,
bahkan kursi kayu di teras. Semuanya persis seperti yang ia ingat. Dan di sana berdiri ibunya dengan senyum lembut, tangan terbuka lebar seakan siap memeluk. Faris menangis. Ia berlari, tangan terentang. "Bu, aku pulang, Bu." Namun ketika ia hampir menyentuh, rumah itu mendadak runtuh. Ibu yang tadi tersenyum berubah menjadi sosok hitam tinggi. Wajahnya kosong tanpa mata. Dengan suara bergema, sosok itu berbisik, "Kau tidak pernah bisa pulang." Faris terhuyung, terjatuh ke tanah. Ia menjerit sekaris-karis nia. Suaranya pecah bercampur tangis. Malam itu menjadi malam terpanjang. Faris tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan, mana ilusi. Setiap suara, setiap bayangan, setiap cahaya, semua mempermainkan pikirannya, mencabik-cabik sisa kewarasannya. Dan di dalam kabut Gunung Salak yang tak pernah tidur, Faris hanyalah satu lagi jiwa yang tersesat, terjebak antara nyata dan semu. Faris terbangun dengan tubuh basah kuyup, tergeletak di tepi sungai kecil yang airnya mengalir pelan. Entah bagaimana ia bisa sampai di sana. Ingatannya masih samar. Suara ibunya, rumah yang runtuh, sosok hitam tinggi, semua bercampur jadi mimpi buruk. Cahaya matahari pagi menembus kabut, tipis-tipis. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa melihat dunia dengan terang. Udara pagi masih dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara riuh dari kejauhan, suara manusia. Faris sontak bangkit, meski tubuhnya lemah. Ia berjalan tertatih mengikuti suara itu. Semakin dekat, ia melihat beberapa orang berbaju seragam oranye mencolok, membawa tandu dan peralatan. Ada pula orang-orang berjaket tebal dengan logo komunitas pendaki, Tim SAR. Faris berbisik, matanya membelalak. Salah satu dari mereka melihatnya. "Itu, ada orang di sana!" teriaknya. Beberapa orang langsung berlari menghampiri. Faris hampir tak percaya. Tangannya gemetar ketika seseorang menepuk bahunya. Kamu, Faris kan?" tanya seorang relawan dengan nada ragu. Faris mengangguk cepat, air matanya mengalir. "Iya, saya Faris. Tolong, saya hilang. Saya di hutan 4 hari." Orang-orang itu saling pandang. Wajah mereka berubah tegang. Seorang anggota SAR menunduk, menatapnya lekat-lekat. "4 hari, kamu ya?" "Ya, saya terjebak kabut. Ini hari keempat." Faris bicara terbata-bata, tapi yakin dengan ucapannya. Namun, lelaki itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, "Nak, kamu bukan hilang 4 hari. Kamu hilang 10 tahun." Dunia seakan berhenti. Kata-kata itu menghantam telinga Faris seperti palu. Ia menatap mereka dengan mata kosong, tak percaya. "Jangan bercanda. Saya baru 4 hari di hutan. Barusan saya masih dengar azan, dengar suara orang-orang." Tim SAR menatapnya iba. Mereka tahu wajah orang ini. Foto dirinya pernah terpampang di papan informasi pendaki hilang di basecamp Gunung Salak bertahun-tahun lalu. "Nama kamu Faris kan? Kamu hilang tahun ke 2013. Hari ini sudah 2023. Faris tertegun, bibirnya bergetar, otaknya menolak percaya. "Tidak, mustahil. Kalau 10 tahun, kenapa tubuh saya masih begini? Saya nggak kurus, nggak tua." Tak ada yang menjawab, hanya wajah-wajah penuh keheranan. Seolah keberadaannya sendiri adalah pertanyaan besar yang tak bisa dijelaskan. Faris dibawa turun gunung dengan tandu, meski ia bersikeras bisa berjalan. Begitu sampai di pos pendakian, kerumunan orang menunggu. Beberapa terlihat menangis, beberapa hanya menatap dengan wajah pucat. Di sana, Faris mencari wajah yang paling ia rindukan. Ibunya, tapi tidak ada. "Mana ibu saya?" tanyanya dengan suara parau. Seorang pria paruh baya, relawan yang ikut mengevakuasi, menatapnya lama sebelum menjawab. "Ibu kamu sudah lama meninggal. 5 tahun setelah kamu hilang." Dunia Faris runtuh lagi. Ia terdiam, tubuhnya lemas, matanya kosong menatap tanah. Ingatan akan suara ibunya di hutan, senyum hangat yang hampir ia raih, semuanya menyesak di dada. Ternyata yang ia kejar bukan ibunya, hanya bayangan, hanya ilusi. Malam itu, Faris duduk di ruang kecil basecamp, ditemani secangkir teh hangat. Orang-orang masih menatapnya seakan ia adalah misteri hidup. Wartawan berdatangan, bertanya-tanya, namun Faris diam. Ia memandangi tangannya sendiri, kulitnya sama, wajahnya sama, tubuhnya sama seperti 10 tahun lalu. Tidak ada tanda ia pernah melewati 1 dekade di hutan. Di luar, terdengar suara obrolan para pendaki. Salah seorang berkata lirih,
Gunung Salak itu memang gak biasa. Ada jalur lain yang gak semua orang bisa lihat. Siapapun yang masuk ke sana, waktu mereka bisa berhenti atau berjalan beda. Faris menutup matanya. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ruang lain, waktu yang tak berjalan sama. Itu menjelaskan semuanya, dan sekaligus tidak menjelaskan apapun hari berganti. Faris akhirnya pulang ke rumah lamanya. Meski rumah itu kini dihuni orang lain, ia berdiri lama di depan pagar, menatap kursi kayu di teras yang dulu sering ia gunakan untuk duduk bersama ibunya. Pemilik baru rumah itu keluar, menatapnya heran. "Mas, nyari siapa?" Faris hanya tersenyum tipis. "Saya cuma pernah tinggal di sini." Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Namun, saat melewati jalan setapak, ia berhenti. Dari kejauhan, samar-samar, ia mendengar suara azan. Suara yang sama persis, seperti yang ia dengar di hutan. Serak, menggema, panjang, seolah keluar dari dalam kabut. Faris menoleh cepat, tapi tidak ada kabut di sana. Hanya langit sore yang cerah. Ia berdiri lama, tubuhnya gemetar. Karena untuk sesaat, ia merasa Gunung Salak belum benar-benar melepaskannya.